Kami percaya ya konsep menjaga kekudusan sangat penting. Karena memang ada ayat firman Tuhan mengatakan jadilah kamu kudus karena Tuhan Allahmu adalah Tuhan yang kudus. Stand by. 3, 2, 1, action. Konnichiwa. Di mana kita sekarang ini? Ini di bawah kaki Gunung Fuji ya. Yes. Di Kawaguchiko. Yes, Kawaguchiko itu artinya lake. Ko itu artinya lake gitu loh. Oh, oke. Jadi ya, Lake kalau Kawaguchi. bahasa Inggrisnya berarti Lake Kawaguchi atau Danau Kawaguchi. It's nice karena tempat ini dekat dengan Fujisan Iya. atau Gunung Fuji. So what do you like about this place? Bagus sekali pemandangannya ya, danau, terus bisa lihat gunung pada saat yang bersamaan. Plus ada bunga-bunga sakuranya. Very nice. Tapi yang aku nggak kuat itu dinginnya. Maksudnya nggak terlalu dingin kalau nggak ada angin. Tapi kalau begitu angin berembus, aduh, menusuk. Kamu kayak penguin banget. Iya, kedinginan aku di sini. Ini baju layer dalamnya ada baju daleman heat tech. Kemudian ada 3 layer ini. Terus sweatshirt bunga-bunga, jaket ini tipis sih tapi thermal. Kemudian ini, padahal kan ini bulan April loh, tanggal awal-awal April kan harusnya musim semi. Kenapa kamu masih kedinginan? ya ini kita kan di bawah gunung. Dingin. So, Meskipun di Indonesia kalau pergi ke gunung juga dingin. betul. Tapi enak sih ya, ini apalagi can you see belakang kita ini danau, bagus banget, so beautiful. Dan kamu tahu nggak? Gimana? Kemarin itu episode kita yang tayang sama Jessie Lantang itu loh. Rame loh responnya, Rame itu para banget. netizen. Iya. Banyak orang yang terbelah dua. Ada yang merasa terberkati. merasa sangat diberkati, tetapi ada juga yang sangat mencerca, bahkan mengatakan nggak layak untuk pelayanan hamba Tuhan. Jessie Lantang nggak boleh khotbah gitu. So what do you think? Well, kalau menurut aku ya, dulu aku juga punya pandangan seperti itu, Ya. ya kan? Karena seperti yang sudah sering aku sharingkan gitu, aku ini berasal dari keluarga yang broken home juga. That's Orang tua right. aku bercerai. Jadi aku tuh sangat-sangat menentang perceraian. Ya. Aku percaya bahwa pernikahan itu kalaupun ada masalah, harus pasangan suami istri mau bekerja sama untuk dipulihkan. Aku percaya Tuhan itu pasti rencananya adalah, kehendaknya adalah untuk memulihkan pernikahan gitu. True. Kan. True. Nah, tapi aku juga nggak bisa menutup mata gitu doang, karena kenyataannya perceraian itu terjadi bahkan dalam kehidupan anak-anak Tuhan, ya kan, orang-orang Kristen yang bercerai sampai sekarang itu juga banyak gitu loh. Nah terus kalau perceraian itu tidak pernah dibahas dalam koridor kekristenan, lalu bagaimana dengan orang-orang ini gitu? Mereka kan jadinya tidak terperhatikan, mereka tidak tahu what to do, mereka tidak mendapatkan support dari gereja gitu. True. Jadi makanya kenapa kemudian kami mengangkat episode-episode, ada sudah berapa ya, 2 apa 3 gitu ya, yang tentang perceraian gitu. Baik yang memilih untuk tetap tidak menikah ataupun yang pada akhirnya menikah ulang. Nah itu pun kita nggak boleh terlalu skeptis gimana-gimana, karena kalau menurut aku ya Dan ya. Jadi kemana waktu kita wawancara sama Jessie itu kan, dia bilang he was doing the lesser evil gitu kan. Daripada maksudnya dia sleep around gitu kan, lebih baik dia menikah benar-benar gitu. Tapi lesser evil is still evil, ya kan? Dosa itu nggak ada yang besar, nggak ada yang kecil. Jadi pada akhirnya karena kita semua tuh manusia berdosa, berbohong pun juga dosa. Betul. Dosa itu banyak macamnya, ya kan? Sengaja ataupun nggak sengaja. Jadi pada dasarnya kita semua tuh sama. Nggak usah lah kita saling menghakimi gitu. Lebih baik kita aja sama Tuhan gimana. Kalau konsep menjaga kekudusan itu, kami percaya ya konsep menjaga kekudusan sangat penting. Karena memang ada ayat firman Tuhan mengatakan jadilah kamu kudus karena Tuhan Allahmu adalah Tuhan yang kudus. Dan tetapi kita tahu bahwa di dalam kekudusan itu kita nggak mungkin bisa match kekudusannya Tuhan. Sama seperti pada waktu beberapa saat yang lalu, pada waktu kami berkhotbah tentang kasih. Kasih itu kan di dalam bahasa Grekanya dibagi menjadi 4 ya. Yang satu adalah kasih agape, kemudian filio, kemudian eros, kemudian storge. Nah tentunya sebagai orang Kristen, goal kita adalah agape, yaitu kasihnya Tuhan, kasih yang tanpa syarat, kasih yang walaupun. Nah tetapi ketika aku mempelajari tentang kasih agape ini, ternyata aku mendapatkan satu rema gitu loh, bahwa gak mungkin manusia hidup di dunia itu bisa melakukan kasih agape, itu gak mungkin.
gitu loh. Bisanya pun paling cuman sekelumit daripada agape itu. Nggak akan pernah sempurna Nggak gitu full loh. extend Nggak gitu pernah kan. akan full extend. Kita bisa mencoba ya, of course, dalam waktu 1 bulan. Tetapi kemudian pada waktu sampai akhirnya mungkin 1 tahun, mungkin 10 tahun. Tetapi akan ada satu masa di mana kalau orang itu sepersekian detik aja kemudian terjadi rasa benci, itu agapenya hilang dong. Berarti nggak murni lagi. Ya. Nah, makanya itu kasih agape memang perlu kita pelajari dan perlu kita upayakan. Alangkah baiknya kalau memang kita bisa menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan dan menjadi kasih agape itu sendiri. Tetapi kasih agape nggak akan pernah bisa sempurna kalau kita yang melakukan. Makanya Tuhan Yesus bisa melakukan. Nah, ini ada banyak bahkan orang-orang yang mencaci maki kita orang Kristen, mengatakan kok Tuhan mati gitu loh ya. Tuhan kok mau menebus manusia ciptaannya, kok rendah banget Tuhannya orang Kristen itu gitu loh. Nah, makanya itulah kasih agape, kasih yang tidak dapat dimengerti, itulah kasih karunia. Nah, makanya kita sebagai orang Kristen pada ketika kita menyadari hal ini, ya lagi-lagi kita berbicara bukan untuk membela orang yang bercerai, tetapi kita nggak angkat pun perceraian terjadi. Benar. Ya kan? Belum lagi ada hamba-hamba Tuhan yang sudah pernah bercerai duluan sebelum adanya sosial media. Dan kemudian banyak juga yang berkhotbah tuh, ya kan? Jadi istilahnya tanpa menuding tangan, dari sini kita dapat melihat bahwa sebenarnya orang bercerai tidak bisa dilarang. Ketika di musim pandemik, aku diminta untuk menjadi salah satu saksi daripada seorang jemaat yang bercerai. Sedih banget waktu itu. Dan bahkan aku menawarkan kepada di persidangan itu, aku bersedia kok untuk membantu merekonsiliasi. Dan si hakimnya pun berkata kepada pengacaranya, ini Pak Pendeta mau nih jadi pengacara, kamu jangan cuman mau untuk terima duitnya doang, usahakan untuk terjadi rekonsiliasi. Tetapi setelah itu nggak pernah dipanggil lagi, dan 2 bulan kemudian akhirnya udah diketok cerai. Nah, jadi intinya perceraian selalu akan terjadi kapanpun dimanapun, apalagi di zaman sekarang. Nah, might as well lebih baik kita angkat dan kita menghargai juga apabila ada hamba-hamba Tuhan seperti Jesse Lantang yang sangat berani untuk membuka diri, dan dari awal dia udah siap dicerca loh. Pada waktu episode ini mau diangkat, kita udah tanya, Jess, lu nggak takut nih di cancel, lu nggak takut nanti dicerca? Dia bilang, gua udah biasa, gua nggak takut. Ini lu nggak takut di cancel nih? Ntar. Enggak. Kalau memang gua mau di blok pelayanannya ya silakan, karena satu pintu tertutup, Tuhan bisa buka pintu yang lain. Atau kalau memang Tuhan nggak izinkan aku pelayanan lagi, ya udah nggak khotbah. Jadi dia udah siap sedia gitu loh. Iya, nah kami pun juga ada beberapa kasus lah ya, di mana kami itu, aku juga pernah menemani ya, Yes. salah seorang kenalan lama lah, yang kemudian setelah belasan tahun menikah akhirnya menuntut cerai suaminya gitu kan. Pertama kali dengar tentu aku juga kaget. Sedih gitu juga kan. ya. Karena ternyata ada kasus KDRT yang istrinya ini sudah bertahan loh belasan tahun, dia tidak membuka kepada siapapun juga supaya nama baik suaminya tetap terlindungi. Nah, itu yang kayak gitu tuh gimana? Suaminya juga pelayanan, hamba Tuhan juga gitu kan. Nah, meskipun sudah mengerti Alkitab ya kan, saya juga sudah ngomong sama istrinya, kalau bisa jangan cerai gitu. Tapi dia sudah mentok banget karena merasa nyawanya terancam gitu kan. Nah, saya tidak memiliki hidup dia. Dia yang harus menentukan keputusannya sendiri gitu kan. Jadi ketika dia mengambil keputusan tetap mau bercerai, saya bilang sama dia, saya tahu ini bukan kehendak Tuhan yang sempurna, tapi kamu memang punya kehendak bebas untuk menentukan. Dan satu hal yang saya pesankan, kalau misalkan kamu akhirnya mengambil keputusan bercerai, kamu harus tahu firman Tuhan mengatakan gak boleh menikah ulang gitu kan. Ya, yang kita bisa lakukan ketika kita barengin orang-orang yang mau bercerai itu melakukan prevention. Kalau bisa jangan sampai bercerai. Ada beberapa kasus suami istri yang datang minta konseling sama kita, berantem depan kita, rame, nangis-nangis ya kan. Tapi kemudian gak jadi bercerai. Tapi akhirnya terselamatkan. Itu pun beberapa episode ya, beberapa sesi, beberapa kasus gitu. Itu pun ada yang bisa kita prevent. Tapi kalau tetap nggak bisa, ya kita barengin melewati masa-masa perceraian itu kan nggak mudah. Bisa bikin orang depresi, nggak punya tujuan hidup, merasa terdakwa, merasa nggak layak dan lain sebagainya. Nah, kita barengin mereka sampai mereka bisa oke secara mental dan mau bangkit kembali. Oke lah, yang lama nggak usah dipikirin, sekarang mikir masa depan, mau kerja apa, fokus pada
anak, fokus pada masa depan, kan sekali. gitu. Betul sekali. Nah, jadi maksudnya itu bukan berarti DND itu setuju dengan perceraian. Kami nggak setuju dengan perceraian. Tapi perceraian itu pun terjadi, ada ataupun tidak adanya kami gitu loh, ya kan. Nah, jadi yang maksud kami mengangkat episode-episode perceraian itu adalah supaya kalau ada di antara orang-orang di luar sana yang menyaksikan sedang struggle dengan masalah yang sama, itu mereka bisa belajar. Setuju gitu. banget. Bagaimana kalau misalnya sudah terlanjur bercerai? Apakah nggak usah ke gereja? Apakah nggak usah jadi orang Kristen lagi? Karena itu sempat terjadi sama orang tua aku gitu kan. Karena merasa terdakwa, terhakimi, merasa nggak layak, nggak mau papaku ke gereja lagi gitu. Nah, tapi maksudnya tuh kalau kita orang Kristen tuh ya bisa dengan hati yang terbuka gitu loh. Maksudnya menyadari bahwa pada dasarnya kita semua itu orang berdosa. Jadi you merasa lebih baik daripada orang yang bercerai. You yakin kalau you kemarin berbohong aja itu udah dosa, itu pun salah di mata Tuhan, betul, gitu loh. Pasti. Jadi nggak ada bedanya gitu. Sangat. Aku juga punya satu pengalaman nih. Ketika ada satu anggota keluarga dari sisiku ya yang bercerai, it was hard. Itu susah sekali untuk aku menerimanya dan aku cenderung memusuhi orang itu gitu loh. Karena istilahnya apa ya? Aku tahu dia dari kecil gitu ya. Dan kemudian ketika perceraian itu terjadi, aku udah ngomong nih, kok kamu sampai cerai sih? Kok kayak gini? Kok nggak mau? Jadi cenderung untuk menghakimi. Kita itu bukan menghakimi, ngeminterin. Iya, merasa lebih baik gitu ya. Merasa nggak? Kita ngeminterin, merasa bahwa kamu kok nggak melakukan A sampai Z ini loh. Yang diperintahkan Tuhan. Yes, ada 10 langkah yang kamu harus lakukan untuk kamu keluargamu dipulihkan. Jadi kita ngeminterin. Dan kemudian ketika orang itu tidak melakukan 10 langkah ini atau A sampai Z itu, kita jadi marah dan kemudian musuhin, dan hubungan itu sangat gak enak dan kemudian sempat retak selama beberapa tahun. Nah, tetapi kemudian akhirnya ya Tuhan membawa pemulihan sampai ketika suatu kali, of course orang itu sudah menikah lagi. Dan kemudian ketika hidupnya juga ada banyak masalah-masalah yang lain, tiba-tiba ada satu belas kasihan Tuhan yang ketika aku bicara, ada satu belas kasihan Tuhan yang muncul dari dalam hatiku. I don't know how. Tetapi kemudian aku melihat dia dengan satu kacamata yang kok kasihan orang ini ya. Apa yang dia omongkan itu kok kenapa harus terjadi seperti ini? Dan rasa belas kasihan itu muncul bukan lagi untuk ngeminterin, tetapi untuk menerima apa adanya. Nah, sehingga hubungan itu menjadi lebih baik, lebih mudah untuk dihandle, dan orang itu bisa lebih berani untuk mendekat diri lagi kepada kita gitu ya. Dan kemudian akhirnya keuntungannya adalah ketika orang itu berani untuk mendekat diri kepada kita, ya kita lebih mudah untuk menginfluence, memberikan pengaruh, menjadi garam dan terang buat dia gitu ya. Dan menuntun, oh kamu kalau dalam pernikahan kamu sebaiknya kayak gini. Tetapi kalau memang dia tidak mau melakukan, ya it's really, itu hidup dia, itu hidup mereka. Kita nggak punya hak untuk istilahnya peluntir tangan orang itu untuk mengatakan, ayo lu kalau nggak bisa gua putus tangan lu. Nah itu kan berarti kita judgmental, kita menjadi hakim, yang mana itu Tuhan juga nggak kehendaki dalam kehidupan kita gitu. Terus kupikir netizen juga jangan salah mengerti ya, karena di Alkitab itu juga ada dicatat kalau misalkan suami istri sudah bercerai, kemudian salah satu pihak sudah menikah ulang dengan orang lain, dan pihak yang satunya juga udah menikah ulang dengan orang lain, nggak boleh kemudian bercerai untuk supaya bersatu kembali. Bukan itu yang diinginkan oleh Tuhan. Firman Tuhan bilang jangan dilakukan karena itu adalah kekejian bagi Tuhan, karena akan membuat korbannya semakin banyak gitu. Apalagi kalau sudah punya anak dengan pernikahan yang berikutnya baru, itu ya kan? Akan lebih banyak lagi hati-hati yang terhancurkan karena perceraian yang akan, atau pemulihan yang dari keluarga itu, dan Tuhan tidak mau itu terjadi, bukan? Jadi kalau misalkan sudah terlanjur kemudian sudah dua belah pihak menikah ulang, ya sudah jalanilah hidup itu dengan sebaik-baiknya. Maksudnya itu gitu. Betul. Jangan sampai bercerai lagi gitu. Apa yang terbaik yang bisa dilakukan dari keadaan terburuk yang sudah pernah terjadi gitu. Betul. Nah, makanya juga ada juga yang bertanya, kenapa kok pertanyaan vulgar banget gitu. Ya perlu tahu ya, kami dan Jesse Lantang itu udah kenal cukup lama, lebih dari 8 tahun gitu ya. Dan istilahnya kadang-kadang kami juga nggak selalu akrab, nggak selalu bertemu. Tetapi kadang-kadang kita saling ngejek gitu ya, sesama antar teman saling menertawakan, dan kadang-kadang kita juga mungkin WA-an saling mendoakan dan lain-lain, dan istilahnya kita saling terbuka. Dan sekali lagi kami sangat
kagum akan keberaniannya dengan keterbukaan itu yang kadang-kadang jawab kok enteng gitu. Nah jadi bukan terlalu vulgar atau apa, karena memang the truth is not always easy to handle. Nah juga kita nggak boleh lupa bahwa di Love Revolution sudah ada hampir 60 episode yang kami ajarkan tentang pemulihan keluarga. Dan anehnya gini nih, kalau diangkat yang baik-baik yang nonton nggak banyak. Bener. Ayo PR ayo, bener nggak? Waktu kami ngangkat episode tentang 25 tahun pernikahan kami aja nggak terlalu banyak yang nonton. Iya sampai dengan saat ini, karena itu memang nggak kami promosikan, kami nggak beli jam tayang dan apapun juga ya, nggak beli view, jadi yang nonton nggak sampai 400 gitu. Ayo sudah nonton belum? Kadang-kadang membuat kita semua tuh jadi berpikir gitu loh, ketika kita hidup baik-baik, taat sama firman Tuhan, stabil, airnya tenang, nggak ada yang nonton. Ayo betul nggak? Menarik gitu, mereka justru carinya yang Tetapi kamu dikasih satu bom namanya pernikahan Jesse Lantang, pernikahan ulang Jesse Lantang aja nonton boom banyak gitu. Ayo kalau kamu mau belajar episode-episode tentang pemulihan keluarga supaya kamu nggak bercerai, supaya kamu nggak berselingkuh, supaya kamu pernikahannya kokoh, tonton dari episode 1 Love Revolution sampai selesai, ikutin. Bukan cuma subscribe gitu ya. Karena kan ada pepatah juga yang bilang tak kenal maka tak sayang. Betul. Gitu. Kalian nggak mengenal DND, makanya kalian gampang banget untuk ngomongin DND gini dan gitu. Kenali dulu, tonton dari awal gitu. Kalau kalian tahu tujuan podcast ini dibuat justru adalah untuk memperkokoh pernikahan orang Kristen supaya nggak gampang broken gitu. Ya semestinya goalnya bukan cuma pernikahan orang Kristen sih, pernikahan manusia. Karena yang namanya firman Tuhan itu merupakan suatu prinsip. Yang menarik gini nih, lo gak usah jadi Kristen untuk lo ngikutin prinsip pernikahan Alkitab dan hidup lo akan baik-baik aja gitu ya. Tetapi alangkah baiknya kalau lo percaya kepada Tuhan Yesus dan kemudian lo baca Alkitab, lo mengerti prinsip kebenaran firman Tuhan dan lo hidupi kamu dan pasangan kamu, maka lo orang akan, pernikahan lo akan langgeng gitu, akan baik, akan berbuah. Tidak selalu mulus, tapi at the end of the day kamu akan menikmati, lu orang akan menikmati hasil-hasil buah daripada pernikahan lu gitu ya. Nah bagaimana juga dengan kalian? Ayo coba ceritakan menurut kalian bagaimana nih episode ini. Kita ada di satu tempat yang menarik banget. Ini ada orang main volley, ada guguk nih, ada Anabul jalan-jalan ke sini, ada orang-orang foto. So what else? Ya menurut aku gitulah ya. Jadi nggak usah kita menghakimi orang lain gitu. Yang penting hubungan kita sama Tuhan gimana. Yang penting pernikahan kita jaga enggak. Ya. Jangan-jangan kita memberikan proyeksi bahwa nggak boleh gini, nggak boleh gitu, karena kita sendiri juga punya masalah dalam pernikahan kita gitu loh ya. Malah itu juga nggak baik gitu. Jadi kalau memang saudara bisa lihat lah dari buahnya engkau akan bisa menilai gitu. Dan kalau kami berdua, Anda bisa menilai juga dari buah pernikahan yang sudah kami jalankan selama 25 tahun ini. Ya, bagi kalian yang belum menikah atau lagi berdoa untuk pasangan hidup, ini satu hal yang banyak orang muda ini sedikit nyelimur gitu ya, melipir. Jadi banyak orang muda yang bertanya, benar nggak ini pasangan hidupku? Salah satu nasihat yang saya bisa berikan adalah menikahlah dengan orang yang bisa menjadi sahabat kamu gitu. I married you, you are my best friend gitu ya, and we are very very close friend to each other. Kita bisa saling terbuka, bisa saling percaya, bisa saling ketawa, bisa saling marah gitu. Dan itu asik banget gitu. Betul nggak? Bayangin kalau lu orang cuman menikah dengan karena dia cuman cantik, tampan, uangnya banyak, jabatannya tinggi, tapi nggak bisa jadi best friend. Itu pernikahan akan menjemukan dan akan nggak enak banget gitu. Akan mungkin lebih side-nya ke transaksional dan tidak akan mudah gitu, dan itu akan rapuh banget. Maka kalau kamu, if you are married to your best friend, kalau kamu menikah dengan sahabat kamu, maka pernikahan kamu akan kokoh gitu. Dan kita bisa berdoa bareng, kita bisa jalanin kehidupan bareng, seneng bareng, susah bareng gitu. Bayangin kalau misalnya konteks kisah Hosea itu dibawa di zaman sekarang ya kan. Dia tuh nabinya Tuhan loh, hamba Tuhan loh. Tapi diperintahkan oleh Tuhan untuk memperistri seorang wanita sundal. Wow. Bahasa modernnya pelacur gitu ya. Yes. Memperistri seorang pelacur, yang mana pelacur ini dibeli lah sama dia, ditebus gitu kan. Kemudian menikah sama Hosea, hidup baik-baik ya kan, punya anak. Tapi kemudian ada satu titik istrinya ini kembali melacur lagi. Wow. Kayak kacang lupakan kulitnya gitu kan, udah ditebus tapi dia bisa-bisanya balik lagi ke kubangan yang lama gitu. Kamu mau tahu lebih detail tentang kisahnya Hosea? Jadi
pada zaman itu kalau pelacur itu udah lebih tua sedikit gitu ya, atau udah lebih nggak laku gitu, maka pelacur ini nggak bisa lepas begitu aja, dia harus dilelang. Ada nggak orang yang mau beli? Mungkin sebagai budak atau mungkin sebagai istri. Nah di saat itulah firman Tuhan itu datang kepada Hosea untuk menikahi, ngebit menebus dan membeli si Gomer ini. Gitu setelah dia lari dari Hosea kan? Setelah dia nggak laku. Iya makanya. Setelah dia nggak laku, dia harus dibeli dulu. Nah jadi bayangkan ini ya. Jadi istilahnya ini kan seperti gambarannya Kristus gitu. Jadi tahu nggak bahwa nama Hosea itu dengan nama Yosua dengan nama Yesus itu artinya sama. Gitu. Akar katanya sama. Jadi inilah gambaran betapa tidak bisa dimengertinya. Jadi setelah itu dia menikahi si Gomer ini, si pelacur tua itu tadi yang udah nggak laku tadi itu ya. Dan kemudian dia punya beberapa anak. Dan kemudian setelah itu relapse, kambuh lagi jadi pelacur lagi. Gitu loh. Dan akhirnya dia harus diterima lagi oleh Hosea, diampuni lagi. Dan itu betapa menyakitkan gitu ya. Jadi inilah gambaran daripada kehidupan manusia yang selalu jatuh bangun di dalam dosa. Nah betapa luar biasanya kasih karunia daripada Tuhan itu. Ini seperti yang Rasul Paulus ngomong gitu ya. Betapa lebarnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus terhadap kehidupan kita, yang mana kita juga gak bisa dapat mengerti. Nah jadi bagi kamu orang yang selalu struggle dengan dosa, jatuh lagi diampuni, jatuh lagi diampuni, jatuh lagi diampuni. Tuhan itu punya 1001 cara untuk mengampuni dosa kita. Amen. Inilah amazing grace. This is amazing grace. Yes, amazing grace. Dan buat kalian yang tidak bisa terima, kenapa Tuhan orang kayak gitu kok masih dapat kasih karunia Tuhan? Kenapa dia masih dipakai oleh Tuhan? That's right. Ya belajarlah untuk bisa mengerti kasih karunia Tuhan itu lebih lagi. Betul. Minta sama Tuhan. Saya dulu juga gitu ya, sempat nggak terima gitu lah kalau ngeliat beberapa kasus gitu. Apa Tuhan masa kayak gini gitu kan? Tapi terus saya sadar gitu bahwa sayalah yang harus mengerti, belajar untuk mengerti lebih lagi kasih karunia Tuhan itu seperti apa. Minta sama Tuhan untuk kasih mata seperti mata Tuhan, hati seperti hatinya Tuhan. Jangan sampai ya kita itu menjadi seperti anak sulung yang nggak suka banget ketika anak bungsu adiknya kembali dipulihkan. pulang ke rumah diterima oleh bapak, terus anak sulungnya nggak suka hati gitu kan. Jangan sampai kita ini menjadi anak Tuhan yang terhilang di rumah Tuhan tapi terhilang karena nggak ngerti hatinya Tuhan. Ya, banyak gereja yang banyak orang sinis di dalamnya gitu ya, sehingga akibatnya orang-orang yang merasa tidak layak itu mereka nggak lagi ke gereja. Betul. Mereka pergi ke nightclub, mereka mungkin nggak ke nightclub, mereka mungkin di rumah atau mungkin mereka pergi ke rumah ibadah lainnya, itu yang terparah gitu ya. Karena kan orang-orang yang udah bercerai itu berpikir bahwa daripada mereka hidup dalam persinahan gitu kan, jadi mendingan mereka dilegalkan pernikahan gitu kan, masuk dalam pernikahan yang legal. Tapi kalau gereja nggak mau menerima mereka, aku dulu merasa bahwa seharusnya gereja nggak boleh menikahkan ulang orang yang sudah pernah bercerai. Tapi setelah aku menjadi lebih dewasa dalam berpikirnya, aku jadi menyadari gitu loh, kalaupun gereja tidak menikahkan mereka di gereja, nanti toh mereka akan pergi ke rumah-rumah ibadah lainnya, malah tambah menikah hilang siri, jiwanya gitu, atau kumpul kebo gitu ya. Dan kemudian itu akan lebih runyam lagi kalau saya punya anak, lagi. Anaknya nggak akan punya papa yang sah gitu. Dan istilahnya ya inilah yang terjadi. Seharusnya yang benar gereja itu adalah tempat pemulihan, tempat recycle. Dan kemudian gereja adalah tempat untuk orang berdosa. Gereja itu adalah bengkel kehidupan. Nah sehingga ketika ada orang-orang yang rusak dan orang-orang yang disfungsi, dia datang ke gereja karena tahu di sana ada center pemulihan. Mereka diterima dengan baik dan kemudian mereka dipulihkan, hidupnya menjadi lebih baik, ya mereka kemudian bisa berfungsi kembali menjadi lebih baik ke masyarakat dan menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Oke? Asik ya? So it's really nice. Senang sekali bisa buat episode Love Revolution di sini. Bagus banget. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Bagus banget. Dari Kawaguchiko kita jalan-jalan di sini. Besok kita mau ke pagoda ya. Churito Pagoda. Tapi sayangnya Fujisannya nggak kelihatan hari ini, jadi kita nggak bisa ke sana. Semoga besok kelihatan ya. Jadi dari Lake Kawaguchiko kita melaporkan atau kita buat episode ini. Oke? See you next week. Ciao. Ciao. Eits, jangan dimatikan dulu. Kita lihat serunya jalan-jalan di daerah Kawaguchiko. Lagi mau menuju ke Gunung Fuji nih, tapi tasnya banyak ini.
Jadi yang kami akan lakukan adalah pindah ke hotel. Kami naik kereta menuju ke Kawaguchiko. Nemu kereta yang bergambar kartun Naruto. Check-in ke hotel yang lokasinya persis di depan danau. Beautiful scenery. Yang berbeda. Lucu ruangannya guys. Kami memilih kamar model ryokan, yaitu rumah tradisional Jepang. Lantainya itu tatami, kasurnya ditaruh di bawah. Kalau siang, kasurnya dilipat masuk lemari, terus dirubah menjadi ruang tamu. Kawaguchiko itu artinya Danau Kawaguchi. Di depan hotel persis ada satu pohon sakura pink yang sedang mekar. Indah banget. Dari kejauhan bisa juga lihat Gunung Fuji. This is unreal, man. Thank you Lord Jesus for the beautiful weather. Wow. Makan malam kami sudah disiapkan di hotel. Menunya itu lengkap, mulai dari appetizer sampai dessert. Yummy yummy. Kami makan dengan berpakaian yukata, biar makin berasa di Jepang. Tanya. Keesokan paginya berkabut, jadi belum bisa naik ke arah Gunung Fuji karena nggak kelihatan. Kami pergi ke Music Forestry Museum. Wah, ini menarik sekali. Ada seriosa yang nyanyi dibarengin dengan music box. Setelah itu, kami jalan mengelilingi danau sambil menikmati matahari terbenam. Romantis gak sih? Makan malam kami kembali disiapkan di hotel. Selesai makan, tak lupa kami onsen. Enaknya berendam air belerang, pegel-pegel hilang semua. Apalagi kan di Jepang pijet mahal. Hehehe. Hari ketiganya cuaca bagus, terang benderang. Kami naik 400 tangga untuk foto dengan pagoda Chureito dan Gunung Fuji sebagai backgroundnya. Lumayan nih, olahraga. So, di mana nih? Bagus banget. Chureito Pagoda. Chureito ya. Chureito Pagoda namanya. Kiri pagoda, kanannya Yes. Gunung Fuji. Bagus banget, ini kayak foto-foto destination di Jepang ya. Setelah puas foto-foto, kami balik ke Tokyo naik kereta. Nah, jangan ketinggalan ya, di next episode lebih seru lagi bersama DND. Terima kasih sudah tune in di podcast Love Revolution. Kalau kamu ngerasa feel-nya dapet banget nih sama konten ini, langsung aja bisa share di sosmed kamu. Dan jangan lupa untuk tag dan juga follow Instagram Daniel Hendrata dan juga Debbie Katarina.